Terima kasih Pak Sparta untuk kesempatan yang telah diberikan. Saya Justin Anandia Wibisana, mahasiswa akuntansi 2023. NIM saya 2023 12 11 013. Judul penelitian saya adalah dampak konflik geopolitik Timur Tengah pada energy supply chain cost dan kinerja akuntansi perusahaan energi di Bursa Efek Indonesia. Framing yang saya gunakan adalah dari geopolitik ke laporan keuangan. Framing ini sengaja saya pilih karena menggambarkan perjalanan yang ingin saya buktikan secara empiris, bahwa peristiwa geopolitik yang terjadi di Selat Hormuz, di ujung dunia yang, di belahan dunia yang lain, itu bisa loh akhirnya muncul sebagai angka di laporan laba rugi perusahaan energi Indonesia. Ini bukan studi tentang harga saham, bukan tentang makroekonomi semata, tapi ini tentang akuntansi, tentang gimana guncangan eksternal akhirnya masuk ke dalam COGS dan gross margin. Dari literatur yang ada, jalur transmisi spesifik ini belum pernah diuji secara empiris di konteks Indonesia. Penelitian ini berangkat dari satu peristiwa konkret yang terjadi tidak lama lalu. Tepatnya pada 28 Februari 2026, Iran menutup Selat Hormuz di tengah eskalasi konflik bersenjata antara Amerika Serikat dan Israel di satu pihak dengan Iran yang berada di pihak lain. Mungkin ini terdengar seperti berita geopolitik biasa, tapi angka-angkanya ini perlu diperhatikan dengan serius. Karena faktanya, selat sepanjang 180 km ini menjadi jalur bagi 17 hingga 20 juta barel minyak mentah per harinya. Angka ini merupakan sepertiga dari total produksi minyak dunia. Itu bukan angka yang bisa diabaikan tentunya. Karena ketika jalur ini ditutup, pasar energi global langsung merespons. Yang membuat ini menjadi relevan bagi Indonesia secara khusus adalah dua hal. Yang pertama, ada dua kapal tanker milik Pertamina yang tertahan di selat tersebut. Dua kapal ini tidak bisa melanjutkan perjalanan ke Indonesia karena tertahan di sana selama waktu yang tidak tentu. Lalu yang kedua, cadangan BBM nasional kita pada saat itu diperkirakan hanya cukup untuk 20 hari konsumsi domestik. 20 hari itu batas ketahanan yang sangat tipis jika disrupsi terus berlanjut. Situasi ini yang menjadi latar belakang aktual penelitian ini. Ini bukan fenomena hipotesis, tapi ini fenomena yang sedang berlangsung. Dan dampak ekonominya akan merambat ke sektor real, terutama termasuk ke laporan keuangan perusahaan energi Indonesia. Kalau kita petakan literatur yang ada, sebagian besar penelitian soal konflik geopolitik dan energi itu bergerak di dua jalur utama. Yang pertama, ada banyak studi yang meneliti hubungan antara konflik geopolitik dengan volatilitas harga minyak dan kondisi makroekonomi. Dan yang kedua, ada banyak studi juga tentang gimana fluktuasi harga minyak memengaruhi harga saham dan indeks pasar modal. Kedua jalur itu udah cukup banyak diteliti. Yang belum diteliti adalah ujung rantainya, yaitu gimana semua itu akhirnya tercermin dalam laporan keuangan perusahaan. Disinilah saya menyebut konsep geopolitical supply chain accounting transmission, mekanisme transmisi dari guncangan geopolitik menuju angka-angka akuntansi perusahaan. Ini adalah research gap yang menjadi kontribusi utama penelitian ini. Berdasarkan gap tadi, penelitian ini dibangun di atas tiga pertanyaan penelitian yang disusun secara berurutan. Pertanyaan pertama adalah, apakah intensitas konflik geopolitik diukur dengan GBR Index itu bisa berpengaruh positif terhadap harga energi impor Indonesia yang tercermin dalam ICP, yaitu Indonesia Crude Price. Ini adalah pertanyaan tentang transmisi makro, yaitu apakah gejala geopolitik benar-benar menggerakkan harga energi kita. Yang kedua, apakah kenaikan ICP tersebut kemudian mendorong kenaikan cost of goods sold perusahaan energi di Bursa Efek? Di sini saya mulai masuk ke level perusahaan. Apakah harga energi makro itu benar-benar tercermin dalam biaya produksi individual perusahaan? Dan pertanyaan ketiga, apakah kenaikan COGS itu pada akhirnya menekan gross margin perusahaan? Satu moderator yang saya masukkan di pertanyaan kedua adalah apakah metode penelitian persediaan, yaitu FIFO dan weighted average, mengubah besaran dampak kenaikan ICP terhadap COGS? Karena ada alasan teoretis yang kuat kenapa dua perusahaan dengan kondisi makro yang identik bisa merespon dengan cara yang berbeda. Dan perbedaan itu terletak pada pilihan metode akuntansi mereka. Kalau peristiwa geopolitiknya sama, berarti harga minyaknya sama, kenapa dampaknya berbeda di setiap perusahaan? Landasan teorinya ada pada contingency teori, yang pertama kali diperkenalkan oleh Lawrence dan Lorsch pada tahun 1967. Premis dasarnya sederhana, yaitu tidak ada satu sistem akuntansi yang optimal secara universal. Efektivitas, termasuk seberapa besar dampak shock eksternal terhadap laporan keuangan, itu selalu bergantung pada faktor situasional masing-masing perusahaan. Dalam penelitian ini, ada tiga faktor yang membentuk bagaimana perusahaan merespon guncangan geopolitik. Yang pertama adalah risiko geopolitik itu sendiri.
Seberapa besar intensitas konflik yang terjadi dan seberapa langsung ia memengaruhi jalur pasokan energi perusahaan tersebut. Yang kedua, disrupsi rantai pasok. Apakah perusahaan terdampak langsung oleh gangguan distribusi atau masih bisa mengalihkan sumber pasokan? Dan yang ketiga, yaitu metode pencatatan persediaan dan kemampuan cost pass-through. Perusahaan yang memakai FIFO akan mengakui biaya yang lama terlebih dahulu, sehingga ada jeda sebelum kenaikan harga energi terasa di jauh gas mereka. Sebaliknya, perusahaan yang memakai weighted average akan langsung meratakan kenaikan itu ke seluruh persediaan yang ada. Ini dua respon yang berbeda dari satu guncangan yang sama. Ini adalah kerangka utama penelitian saya. Kalau kita baca dari kiri ke kanan, GPR Index mengukur intensitas risiko geopolitik global. Saya punya hipotesis bahwa kenaikan GPR Index akan mendorong kenaikan ICP. Ini adalah hipotesis satu. Nah, dari ICP, dampaknya masuk ke laporan keuangan perusahaan melalui kenaikan COGS. Tapi seberapa cepat dan seberapa besar kenaikan itu bergantung pada metode persediaan yang digunakan perusahaan. Inilah peran moderasi hipotesis 3. Hipotesis 2 menguji pengaruh langsung ICP terhadap COGS. Dan terakhir, kenaikan COGS jika tidak diikuti dengan kenaikan harga jual yang proporsional akan menekan gross margin. Ini adalah hipotesis 4. Jadi persamaan yang diuji bukan satu, tapi tiga persamaan yang berantai. Sampel penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan di sektor energi Bursa Efek Indonesia yang tercatat dalam indeks IDX Energy. Pemilihan sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria yang cukup ketat. Antara lain, perusahaan harus melaporkan COGS dalam laporan laba rugi per kuartalan, dan metode penelitian persediaannya harus dapat diidentifikasi secara eksplisit dari catatan atas laporan keuangan. Perusahaan yang bermodel bisnis murni jasa tanpa komponen persediaan fisik dikecualikan. Periode observasi mencakup 29 kuartal, dari Q1 2019 hingga Q1 2026. Rentang ini sengaja dipilih agar data mencakup berbagai kondisi geopolitik yang berbeda, yaitu sebelum pandemi, selama pandemi, konflik Rusia-Ukraina tahun 2022, krisis Laut Merah 2024, hingga ke penutupan Selat Hormuz pada bulan Februari 2026. Analisis dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga persamaan regresi yang dijalankan secara bertahap menggunakan pendekatan panel data via IBM SPSS. Persamaan pertama menguji pengaruh GPR Index terhadap ICP. Karena keduanya adalah variabel makro yang tidak bervariasi antar perusahaan, ini diestimasi sebagai regresi deret waktu. Persamaan kedua adalah yang paling kompleks, karena dia menguji pengaruh ICP terhadap delta dari COGS, sekaligus memasukkan variabel moderasi metode persediaan. Interaksi antara ICP dan variabel dummy metode persediaan dimasukkan sebagai interaction term, yaitu ICP dikali dengan Z. Koefisien interaksi inilah yang akan menguji apakah perbedaan metode akuntansi benar-benar mengubah besaran dampak kenaikan harga energi terhadap COGS. Dan persamaan ketiga, ini menguji pengaruh delta COGS terhadap gross margin perusahaan. Sebelum hasilnya diinterpretasi, seluruh persamaan akan melalui uji asumsi klasik, yaitu normalitas, multikoliniaritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Dengan data yang mencakup pandemi 2020, lonjakan harga energi 2022, dan krisis Selat Hormuz 2026, pelanggaran asumsi itu sangat mungkin terjadi. Jadi uji ini bukan formalitas, tapi hasilnya akan benar-benar memengaruhi pilihan estimator yang digunakan. Kenapa penelitian ini penting? Karena bagi akademisi, penelitian ini penting karena selama ini diskusi tentang geopolitik dan energi itu berhenti di harga saham. Penelitian ini satu langkah lebih jauh karena kita masuk ke COGS dan gross margin. Mekanisme transmisi yang saya sebut, yaitu Geopolitical Supply Chain Accounting Transmission, ini bisa jadi kerangka untuk penelitian serupa di sektor lain yang bergantung pada rantai pasok global. Dan manfaatnya bagi investor dan manajemen, implikasinya cukup konkret karena kita tahu metode persediaan apa yang dipakai satu perusahaan. Kalau kita tahu, maka kita bisa memperkirakan seberapa cepat kenaikan harga energi akan menekan margin mereka. Itu informasi yang berguna, dan selama ini nggak banyak yang ngebahas dari sudut pandang akuntansi. Sementara bagi regulator, angka 20 hari cadangan BBM tadi bukan cuma masalah logistik, itu juga masalah kapasitas infrastruktur penyimpanan, yang dalam perspektif akuntansi adalah aset tetap strategis. Penelitian ini bisa memberikan bukti empiris untuk mendukung kebijakan ketahanan energi yang lebih konkret. Demikian presentasi penelitian saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, Pak Sparta.